Suryadi Jayapurnama, Ketua Umum Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Keluarga alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami mengambil momentum tanggal 10 November dan tempatnya pun di Hotel Majapahit di Surabaya, karena kita ingin mencoba mengangkat ide-ide kepahlawanan yang sudah ditunjukkan. Dari Rapimnas ini ada beberapa agenda yang kami akan bahas. Ada yang sifatnya internal, nanti konsolidasi organisasi, dan juga ada rekomendasi eksternal. Salah satunya adalah menghadapi perhelatan politik di tahun 2024. Insya Allah alumni kami nanti akan mengambil perannya seperti apa, itu yang akan kami bahas pada rapat pimpinan kali ini. Mengambil peran itu mendukung paslon tertentu atau seperti apa? Perannya seperti apa itu yang sedang kami rumuskan, ya, karena kami dulu lahir di zaman reformasi tahun 98, selalu hadir pada momentum politik. Nah, saat ini pun ada momentum politik, kami juga tidak ingin menjadi penonton, kita ingin hadir dan menjadi pelaku utama dalam setiap momentum di Republik Indonesia ini. Tapi kalau kriteria pemimpin apa juga sudah ditentukan sebelumnya? Kriteria kepemimpinan tentu sesuai dengan misi yang kami bawa, ya. Kami lahir merupakan organisasi anak kandung dari reformasi, maka kita akan titipkan agenda reformasi itu kepada pasangan calon yang memang relevan, yang kompatibel dengan ide-ide reformasi. Apakah sudah ada nama? Ya, itu kami sedang bahas di rapat. Nanti akan kami buat rilisnya begitu ini sudah selesai. Siap. Dr. Muhammad Soheh, MA dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UNI Semarang. Nomor HP yang ada. Ini kegiatan yang sangat positif, peringatan Hari Pahlawan, ada di kota pahlawan, di tempat yang bersejarah, tempat para pahlawan berjuang. Maka mari kita sama-sama ambil spirit kepahlawanan dengan cara kita memantapkan kesadaran sejarah kita, memantapkan kesadaran kawasan kita, dan kemudian mengambil peran kepahlawanan. Dengan cara apa? Dengan cara kita berjuang di wilayah kita masing-masing untuk menjayakan Indonesia agar lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih bermartabat di masa yang akan datang. Terkait kepahlawanan, Bagaimana membangun etos kepahlawanan di tengah tarikan pragmatisme? Yang pertama, kita harus tetap memiliki satu idealisme. Kita harus memiliki nilai atau value yang kita perjuangkan, memiliki prinsip yang harus kita junjung tinggi. Adapun berkaitan dengan tarikan-tarikan pragmatisme, bagaimana kita hidupkan itu di bawah nilai-nilai yang ada, sehingga kita berharap bahwa kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang punya visi, menjunjung tinggi nilai-nilai, punya prinsip yang kuat dalam rangka memperjuangkan nasib dan harkat martabat serta kesejahteraan rakyat Indonesia. baik, terima kasih ya Pak. Atau sebagai pecundang. Kami menggunakan dua kata ekstrim, ya. Yang di ujung yang kita bahas ini adalah pahlawan, maka di ujung sebelahnya pada tempat yang berlawanan mungkin agak ekstrim, tapi kita sebut saja itu pecundang gitu. Ya. Dan sebagian besarnya memang berada di antaranya. Gitu. Di ujung kepahlawanan, kemudian semakin berkurang kadar kepahlawanannya sampai minus gitu, dan di ujung minus itu adalah para pecundang. Nah, tentu saja kita ingin hadir, ya, di tempat pahlawan itu. Ya, kalau perlu kita ada di depan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi prasyarat. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tantangan yang kita hadapi ini seperti apa? Karena hampir semua pahlawan itu hadir di saat masalah itu ada. Bahkan kalau boleh kita menyebut para nabi juga adalah pahlawan, ya. Nabi-nabi itu lahir di tengah masalah. Ya, termasuk mahasiswa. Ya, diharap kita. Tiba-tiba Omnibus Law gitu kan, Cipta Kerja kemarin banyak agenda-agenda yang kemudian
sepi tanpa sebuah proses matang tiba-tiba sudah gelap. Tiba-tiba nanti kita yang merasakan ruginya di kemudian hari. Jadi masyarakat sipil kesadarannya harus dibangkitkan lagi untuk tumbuh kepedulian berkaitan dengan masa depannya. Maka apa yang harus dilakukan? Bagaimana sekarang mahasiswa, kemudian lembaga sosial kemasyarakatan, ya, termasuk kemudian nanti kampus, gitu, dan komunitas itu sama-sama berkonsolidasi untuk menghadang, bahasa saya, menghadang oligarki. Ingat kembali sebenarnya dalam konteks ini berkaitan dengan sebenarnya apa sih tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita agar kita masing-masing itu sadar. Jadi kalau kita urai lebih jauh ada dua hal esensi dari penciptaan kita. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hamba. Yang hamba itu berarti kita adalah tunduk patuh taat sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain, Allah ciptakan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dalam artian Allah ciptakan kita dalam konteks alam raya manusia seisinya, kita dihadapkan pada posisi yang setara, yang horizontal. Di hadapan Allah kita posisinya adalah top down, vertikal. Tapi di hadapan manusia dan alam semesta kita posisinya horizontal. Baik. Terima kasih Pak Soe juga. Dan ini sesi Ya, kemudian ganti gaya. Oke, lagi satu lagi. Gaya bebas ya? Iya. 3. Sip. Bersama menjayakan Indonesia. Kami bersama menjayakan Indonesia.